Jehovah, Jehovah, Jehovah di goarmu, Maha Sangaponi. Amin, amin. Pujian nami tutup armi di joromo, sainai dohonoku badia dogoarmu. Haleluya, haleluya. Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi di hari ini, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan ya Tuhan atas karunia-Mu, berkat-Mu di pagi ini Tuhan Yesus. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami, itu semuanya karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih kami ucapkan ya Tuhan atas napas yang Kau berikan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Berkati Tuhan renungan ini Tuhan, supaya menjadi berkat di setiap orang yang mendengarkan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan, supaya firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi tanggal 7 November 2023. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesekiel 39 ayat 7. Begini firman Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Jalaau pabotohon guarhu nabadiai di tengah-tengah ni bangsaku Israel. Jaladang be bahenoku guarhu nabadiai asatung ditada aka bangso perbegu audu Jehovah nabadia di tengah-tengah ni Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini di mana Tuhan sedang dalam pekerjaan untuk menyadarkan, mendisiplinkan, menghukum, mengoreksi orang-orang Israel dan Yahuda yang sudah berdosa memberontak anak Tuhan, dengan cara mengizinkan mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa dan mereka diangkut dalam pembuangan ke berbagai macam negeri. Pada waktu itu, orang Israel diangkut keluar dari negerinya, diserahkan ke negeri asing. Tapi setelah Tuhan mendidik mereka, mereka dikembalikan lagi ke negeri itu untuk memilikinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun ada beberapa bangsa pada waktu itu, Mako dan bangsa-bangsa yang lain,
memanfaatkan kesempatan mereka ingin memiliki tanah ini yang seharusnya menjadi milik orang-orang Israel dan Yehuda. Apa yang terjadi? Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memusnahkan bangsa-bangsa yang datang menyerang Israel, yang dalam keadaan diam, tenang, tentram, dipulihkan Tuhan tinggal di negeri mereka. Tuhan berkata, jika bangsa-bangsa ini menyerang dan mengeroyok, maka Tuhan akan mengalahkan dengan menghancurkan dan menyerangnya. Dengan demikian, umat Tuhan akan sadar, tanpa tangan Tuhan gak mungkin bisa menang melawan sebuah koalisi bangsa-bangsa lain yang menyerang mereka. Maka mereka sadar kalau bukan Tuhan, kalau bukan kemurahan Tuhan, mereka tidak akan bisa hidup. Sekaligus tindakan ini menyadarkan mata bangsa-bangsa bahwa Tuhan berkuasa atas sejarah manusia, atas sejarah bangsa-bangsa, bahwa mereka tidak boleh mencemarkan, mereka tidak boleh mengusik nama Tuhan. Kenapa? Karena ketika mereka mengusik nama Tuhan, Tuhan bisa memurkakan kepada mereka. Dengan kata lain, apa hikmat yang kita petik daripada kisah ini? Kita tidak boleh meremehkan nama Tuhan dan harus menghormati rencana Tuhan. Kita harus menghargai rencana Tuhan untuk mendidik siapapun yang Tuhan mau didik. Misal ada seorang berbuat dosa, kita tidak boleh mempermalukan, mengatakan yang jahat, dan menghukumnya. Tetapi kita harus menolong dan memulihkan mereka kembali. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan, sebab Anda bisa mendapatkan masalah besar. Hargai dan hormati rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, berkat-Mu Tuhan di pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih firman yang kami dengarkan. Biarlah itu menjadi berkat dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Berkati firman itu Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas.